ibunya sendiri gitu Bang, bahwa kalau bawa anak tuh dulu kalau orang bilang kan di bawah umur ikut ibunya. Nah sekarang tuh sudah tidak begitu. Nah seperti apa nih Bang? Jadi gini ya, pertama-tama itu memang persentase atau normanya ya. Norma yang ada di dalam hukumnya itu yang ada di dalam persentase dasar itu norma. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak menganut jurisprudensi karena Indonesia itu menganut dalam pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norma itu tidak akan tergantikan dengan adanya kaidah. Itu satu. Nah kemudian itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah. Itu ada jenjangnya. Satu jenjangnya itu adalah kaidah, gitu ya. Dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah hakim menemukan itu yang ada di dalam jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah dirumuskan dalam kamar di dalam Mahkamah Agung. Misalnya contoh ini adalah perdata khusus gitu ya. Nah di dalam perdata khusus itu sudah ada ditentukan bahwa inilah kaidahnya. Misalnya contohnya tentang the best interest of justice, interest of the child gitu ya. The best interest of the child gitu. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu memang gitu ya. Baru dilihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli. Itu maka ada gradasi-gradasi tadi atau urutan-urutannya sehingga gitu kan itu bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Itu kira-kira ya, terkait dengan ada putusan Mahkamah Agung. Ya. Jadi tidak semua putusan Mahkamah Agung dikatakan jurisprudensi, enggak. Dan lagi pula di Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada, nggak menerapkan jurisprudensi. Yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam gitu. Jadi nggak salah-salah yang begitu-begitu. Gradasinya ada. Nah orang bilang apa baca ya baca, tapi baca itu harus dimengerti. Dimengerti itu harus dipahami juga gitu kan, sesuai dengan konteks. Gitu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung, nah ini menjadi acuan enggak. Tapi putusan Mahkamah Agung itu harus dirumuskan di dalam suatu kesepakatan di Mahkamah Agung dan rapat perdata khusus gitu kan, dan itu dirumuskan menjadi kaidah. Tapi ada info juga tadi anak-anak mengalami trauma nih Bang Alfon, katanya trauma terhadap ibunya ya pastinya karena kan selama ini anak-anak ikut dengan Mas Baim. Nah seperti apa nih mengenai isu anak-anak ada trauma nih Mas kalau dekat ibunya? Ya itu kan kata dia ya. Kita juga ada kok, dan lagi pula kita nggak akan menciptakan itu di luaran ya, karena kita berbeda. Karena prinsipnya begini ya, kalau memang benar-benar ya, untuk kepentingan anak, ini yang begini-begini nggak di luaran, karena itu bisa menyisakan yang namanya file-file nanti ya, bisa dicari nanti. Untuk apa anak-anak juga akan cari ada apa sih? Itu makanya kita sedari awal dan Paula itu sangat menghormati Rahim sebagai ayah, sangat ayahnya baik itu. Nah jadi persoalan itu kan nanti kita akan mengkontestasikan ya, atau mendiskusikan itulah ya di ruang sidang. Dan kami menilai bahwa itu tidak patut kami. Oke. Kehadiran Paula sebenarnya dia itu saya baca ini. Oke. Yang itu ya, salah. Betul.
Nah, jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Maka solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk melakukan. Nah, kemudian pertanyaan kenapa tidak pada saat ini gitu ya? Ya itu sebenarnya dia memang ada kegiatan untuk kepentingan anak-anak juga sekali. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak-anak untuk pergi ya namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama. Karena itu ya. Paula cerita nggak bang kenapa dibatasi bang? Iya, kenapa dibatasi bang di sekolah? Udah dengan yang dulu kemarin. Oke, saya